Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Kakak Putri. Kita mau apa ya di hari Minggu ini? Kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah, ayo Mbak Putri mau tanya ini, siapa yang sudah sarapan? Atau siapa yang belum sarapan? Nah, walaupun sudah sarapan ataupun belum sarapan, nah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah pagi ini. Kita harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Mbak Putri ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita pujikan bersama-sama ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik silakan duduk kembali ya. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Nah, ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Tuhan masih mau izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah di sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, mengucap syukur atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan berikan kami selalu semangat untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Mbak Putri mau tanya, di antara adik-adik semuanya, adik-adik pasti punya banyak teman, punya banyak sobat, punya banyak sahabat. Nah, pastinya adik-adik punya sahabat dekat ya. Nah, sobat yang dekat, sobat yang setia. Nah, kita ada nih satu sobat yang setia. Ayo, siapa ya sobat kita yang setia? Ayo, siapa? Namanya siapa ya? Namanya Tuhan Yesus. Nah, dia setia kepada kita. Entahlah kita sedang sedih atau sedang gembira. Tuhan Yesus ada untuk kita. Nah, makanya itu Mbak Putri ajak bersama-sama adik-adik untuk menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Siapa? Namanya Yesus yang selalu menghibur adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua, Mbak Putri sekarang ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membaca pengakuan iman rasuli. Ayo kita berdiri ya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sekarang kita duduk kembali ya. Nah, sebentar lagi waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Putri mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Pujiannya, Bapa Engkau Sungguh Baik. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Harapan Bu Medi kalian tetap dalam keadaan yang sehat
tetap dalam keadaan yang penuh semangat meskipun kita di tengah kondisi COVID-19, tetapi jangan sampai mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah. Baik anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita belajar tentang apa itu transfigurasi. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita masuk dalam doa. Maha baik Tuhan Allah sesembahan kami, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami mengerti, bahkan memahami maksud dari firman-Mu yang akan kami pelajari. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan akan menerjemahkan banyak hal dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di dalam hati kami saat ini. Kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh teman-teman kalian yang sudah Bu Medi hubungi terlebih dahulu. Dipersilakan. Selamat pagi, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya saling berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Markus 9 ayat 10-13. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Anak-anak, dari teks yang sudah kita baca oleh teman-teman kalian tadi, bahwa kita telah menemukan 3 tokoh yang telah dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk naik ke Gunung Sinai bersama-sama dengan Yesus. Kalian sudah tahu, dia adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, anak-anak, memang dari ketiga tokoh tersebut, ini bukanlah orang yang terbaik. Tetapi Tuhan memilih mereka karena mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama menyimak video berikut tentang Yesus menampakkan diri di hadapan 3 muridnya di atas gunung.
6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Baik, anak-anak, setelah kita menyimak video di atas, mari kita belajar tentang apa itu yang dinamakan dengan transfigurasi. Transfigurasi adalah bentuk yang berubah atau perubahan bentuk dari sebuah rupa yang hal ini terjadi pada peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Yaitu perubahan yang terjadi dari dalam diri Yesus dari manusia biasa menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan cahaya yang berkilat, pakaian yang serba putih, bahkan dipenuhi dengan kemuliaan surgawi. Dan ini hanya terjadi pada diri Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, peristiwa ini didampingi oleh 2 tokoh, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Kalian ingat cerita tentang Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus pada waktu itu. Anak-anak, pada waktu itu Petrus merasa takut dengan apa yang sudah terjadi. Lebih tepatnya merasa takjub akan apa yang sudah terjadi di hadapannya. Sehingga dia mendirikan kemah bagi ketiganya dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan bahwa Allah akan menaungi anak tersebut, yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah semuanya berakhir, maka lenyaplah Nabi Elia dan Nabi Musa. Yang ada tinggal Tuhan Yesus bersama ketiga murid-muridnya tadi. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dari peristiwa transfigurasi tersebut, sebenarnya apa tujuan peristiwa itu? Nah, tujuan dari peristiwa ini adalah supaya orang-orang yang terdekat dengan Yesus pada waktu itu, yaitu ketiga muridnya tadi, itu bisa memahami tentang siapa diri Yesus sebenarnya. Semakin memahami tentang siapa diri Yesus, dan murid-muridnya juga bisa melihat akan keilahiannya, keilahian Tuhan Yesus dan kemuliaan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Mari anak-anak,
kita bisa mengingat bahwa selama Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus sama seperti kita, yaitu sebagai manusia biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri bersama Nabi Elia dan Nabi Musa melalui transfigurasi tadi, ini mengingatkan kita betapa mulianya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan, betapa keilahiannya Tuhan yang terpancar dari keberadaan Tuhan pada waktu itu dengan cahaya yang putih, cahaya yang berkilat-kilat, bahkan kemuliaan Tuhan dari surga sangat tampak sekali. Meskipun demikian anak-anak, sesungguhnya murid-murid Yesus ini masih belum bisa sepenuhnya memahami maksud dari apa yang Tuhan tampakkan itu tadi. Hal ini meyakinkan mereka supaya pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, itu mereka bisa menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Sehingga peristiwa kematian yang akan terjadi nanti itu bisa menjadikan mereka yakin dan percaya bahwa Mesias yang dinanti-nantikan itu adalah Mesias yang tidak seperti yang orang Yahudi bayangkan. Karena orang Yahudi membayangkan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang datang dengan kereta yang mewah, dengan kemewahan, dengan Mesias duduk di atas tahta dan sebagainya. Tetapi kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Melalui penderitaannya, melalui penyiksaan yang dia alami pada saat kematiannya kelak. Nah, anak-anak, saat ini kita akan berbicara tentang kemuliaan. Bagaimana menurut anak-anak semuanya dari kemuliaan itu? Dalam Injil Sinoptis, bahwa kemuliaan pada umumnya bagi manusia itu identik dengan kemewahan, keagungan, kemudian kehormatan dan kemenangan. Tetapi di dalam kemuliaan itu sendiri anak-anak bahwa terangkai dengan perjalanan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus itu justru adalah penderitaan yang menampakkan kemuliaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Hal ini sebagai bukti bahwa penderitaan yang akan dialami Yesus itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada manusia. Nah, dalam transfigurasi tadi Allah memperlihatkan karyanya yang dahsyat, Allah yang memperlihatkan kuasanya dan keilahiannya sebagai manusia yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, harapan sebuah mukjizat yang diinginkan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu adalah Tuhan Yesus datang dengan cara yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan Yesus tampil dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat merendahkan diri dan mau menderita demi cintanya bagi umat manusia. Lalu bagaimana kira-kira respon manusia jika pada akhirnya didapati kenyataan bahwa Yesus Sang Mesias itu datang dengan cara yang tidak spektakuler, tidak terkesan wow gitu ya. Jadi harapan mereka yang terlalu istimewa itu pasti akan membuat mereka sangat kecewa, pasti akan membuat mereka sangat kecelek bahwa yang diinginkan mereka itu bisa memberikan cinta kasihnya dengan cara yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus memiliki pemikiran yang berbeda dengan manusia. Dia tampil dengan segala kesederhanaan, dengan cara yang luar biasa supaya manusia bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang memiliki kemuliaan dan kekuatan, bahkan kekuasaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, sebagai remaja, penerapan kita bahwa tidak hanya remaja, tetapi juga orang tua, bahwa kita tidak luput dari cara hidup yang konsumtif. Kita tidak luput dari cara hidup yang berharap punya HP baru misalnya, atau berharap punya pakaian yang mungkin kepingin tampil beda di depan orang supaya terlihat
wah keren gitu ya. Kalau anak remaja kan suka ya seperti itu ya. Atau kita ingin tampil seolah-olah kita ini orang yang dalam kehidupan yang modern, yang serba canggih, kemudian kita menginginkan penampilan yang oke, supaya orang melihat kita, orang menghargai kita, orang menganggap kita bukan orang yang biasa, tetapi orang yang istimewa. Itu kebanyakan dimiliki oleh remaja sekarang. Nah, tidak hanya remaja, tetapi orang tua juga melakukan hal yang sama. Nah, anak-anak, untuk menjadi disegani, untuk menjadi dimuliakan, untuk menjadi dihormati orang lain, ternyata Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Tidak seperti hal-hal yang dunia tawarkan. Nah, padahal sesungguhnya bahwa yang terpenting di dalam sebuah kemuliaan, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa yang terpenting dalam sebuah kemuliaan adalah bagaimana kita merespon kehidupan kita sebagai anugerah Tuhan ini dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Lebih terbuka, selalu peka, dan merasakan dengan baik kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, contoh kemuliaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bisa kita lihat misalnya. Yang pertama, Bu Medi akan katakan, yang pertama, bahwa contoh kemuliaan Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah hidup dengan bobot dan kualitas Allah. Yang kedua, hidup yang berintegritas. Nah, apa sih hidup yang berintegritas? Yaitu artinya yang sesuai dengan standar Allah. Yang sesuai dengan standar Allah. Standar yang memegang teguh keyakinan kepada Allah, hidup yang tidak mudah goyah atau oleng, tidak gampang terpengaruh. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar kita itu tidak dapat mempengaruhi kita. Tetapi kita masih memiliki kepedulian sebagai bentuk wujud kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 hal tadi yang Bu Medi sampaikan, yaitu hidup yang berbobot dan berkualitas di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus hidup berintegritas, artinya hidup yang sesuai dengan standar Allah. Yang ketiga, bahwa standar itu harus memegang teguh akan keyakinan kepada Allah, hidup yang tidak mudah goyah dan oleng. Nah, demikian anak-anak. Berikut ini Bu Medi akan menyampaikan beberapa tindakan memuliakan Tuhan seperti dalam video berikut. Dalam gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, yaitu merawat tubuh. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan, kita tidak lepas dari keadaan tubuh yang sehat. Kita tidak lepas dari keadaan tubuh yang bersih. Lalu bagaimana kalau kita bisa memuliakan Tuhan, ternyata kita tidak pernah mandi? Misalnya ya, anak-anak remaja biasanya bangun siang ya, kemudian males-malesan, asik main HP, kemudian lupa bahwa di situ ada orang tua yang membutuhkan bantuan. Biasanya bilangnya gini, kasihan aku sama ibu, daripada aku muncul kemudian nggak bisa bantu, lebih baik aku sembunyi, ngelanjutin tidur aja gitu. Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak, dengan merawat tubuh kita harus melakukan secara kontinu, terus menerus. Seperti kita makan sehari 3 kali. Pagi kita tetap mandi, gosok gigi, sikat gigi, dan cuci tangan dan sebagainya. Jangan lupa mencuci rambut dan sebagainya. Itu adalah bentuk kepedulian kita di dalam memuliakan Tuhan. Apalagi kalian sudah remaja. Tentu kalau sudah remaja, sudah akil balik, kalian akan memiliki bentuk tubuh yang berbeda ketika kalian masih anak-anak. Misalnya nih, karena kalian sudah mulai beranjak remaja, kalian memiliki perbedaan yang luar biasa secara biologis. Kemudian kalian memiliki suara yang berbeda, dulunya kecil, sekarang jadi besar. Kemudian dulu tampak masih kumel, sekarang sudah cantik, sudah cakep, sudah ganteng. Nah, kemudian kalian juga memiliki bau badan yang mungkin harus kita rawat. Itu bentuk dari memuliakan Tuhan di dalam diri kita. Nah, anak-anak yang kedua, memuliakan Tuhan, cara yang kedua adalah
bagaimana kita berpakaian rapi dan sopan. Nah, berpakaian rapi dan sopan ini juga salah satu bentuk anak remaja yang salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau ternyata kita tidak bisa berpakaian dengan rapi? Bagaimana kita bersikap kepada orang lain kalau kita hanya pakai celana pendek? Apalagi yang perempuan pakai celana pendek, jalan-jalan di depan rumah ya. Mungkin bagi kita biasa kalau di dalam rumah, tetapi ketika kita keluar rumah, apakah itu pantas dilihat? Meskipun anak-anak itu menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Tetapi itu bisa dikurangi. Karena apa? Orang melihat kita itu adalah bagaimana orang menghargai kita. Jadikan diri kita adalah cerminan wajah Kristus. Jadi ketika orang melihat kita, mari biarkan mereka melihat kita sebagai Kristus di dalam diri kita. Ya. Gambar yang ketiga anak-anak, yaitu tentang bagaimana kita berbicara dengan sopan. Ya, bagaimana kita berbicara dengan sopan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua. Tentu hal ini sangat penting, apalagi kalian sudah remaja, harus memiliki sopan santun kepada orang tua. Tidak hanya kepada orang tua, bahkan kepada teman pun kalian harus bisa mengerti bagaimana kita berbicara dengan baik. Karena itu juga bagian dari bentuk kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita suka mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti orang akan menganggap, oh ternyata si A, si B, si C ini suka berkata-kata yang tidak baik, tidak membangun, tidak positif, selalu negatif, selalu merendahkan orang dan sebagainya. Itu bukan mencerminkan karakter Kristus. Ya, jadi mari anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk kita selalu melibatkan Tuhan dalam diri kita. Kita selalu meyakini bahwa ada Yesus di dalam diri kita dan keluarkan aura Kristus itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ada beberapa cara, yaitu untuk menggunakan mulut kita dengan berkata-kata yang baik. Tentu kalian sudah tahu anak-anak. Yang pertama, bagaimana kita selalu mengucapkan permisi apabila kita melewati orang yang lebih tua. Atau tidak hanya orang yang lebih tua, kepada siapapun kalau memang itu merasa tidak pantas, mari kita ucapkan permisi. Yang kedua, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih apabila kita sudah menerima sesuatu dari orang lain. Ucapkan terima kasih. Yang keempat, mari kita meminta maaf apabila kita memiliki salah kepada orang lain. Ini penting anak-anak. Kadang-kadang kita remaja lupa bahwa hal itu kita remehkan, hal itu tidak penting. Ternyata enggak ya anak-anak, bahwa hal itu sangat penting bagi kita untuk mengungkapkan aura kita bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Yang keempat anak-anak, yaitu kita selalu mau mengucapkan minta tolong. Ya, jadi kalau kalian membutuhkan sesuatu dari orang lain, katakan itu, bolehkah Pak saya minta tolong, bolehkah Mas saya minta tolong, saya tidak bisa melakukan ini, itu dan sebagainya. Ucapkan semuanya itu dengan segala kerendahan hati, karena hal ini juga mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, mencerminkan diri kita, aura kita akan keberadaan Yesus di dalam diri kita. Baik anak-anak, selanjutnya kita bisa melihat gambar yang demikian. Yang pertama, bagaimana sikap hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Ya, kalian bisa melihat gambar tersebut di mana ada orang yang Tuhan ciptakan dengan kekurangannya. Tetapi meski dengan kekurangannya, dia masih bisa memberikan tumpangan kepada orang lain. Saling melengkapi, sama-sama memiliki kekurangan tetapi mereka masih bisa berbuat satu kebaikan sebagai cerminan dari karakter Kristus. Nah, ini harus dilakukan juga oleh anak-anak remaja. Bukan hanya anak remaja ya, tetapi kita juga sebagai orang tua. Dan gambar yang berikutnya adalah bagaimana kita bersikap di dalam berdoa. Nah,
Kita bisa melihat gambar tentang orang mengapu rancang ya, kita melipat tangan untuk berdoa. Kalian pasti setiap hari pagi, siang dan malam kalian pasti berdoa. Apalagi kalian sudah remaja, sudah mulai berbagai banyak masalah yang timbul, keluhan, harapan, keinginan semuanya boleh diungkapkan di dalam doa. Tetapi satu hal teman-teman remaja, bahwa di dalam doa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan kita mendoakan orang lain. Dengan begitu maka tidak ada alasan apapun bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak berdoa. Pasti semuanya berdoa. Dengan kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain, itu merupakan cerminan dari karakter Kristus. Sehingga dengan berdoa, hubungan antara manusia dengan Tuhan akan semakin dekat. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk gambar yang ketiga, yaitu kita memberikan tumpangan, pertolongan kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan egois ya. Kita tidak bisa hidup dengan, yang penting aku selesai. Yang penting itu urusanmu, aku tidak mau ikut campur, aku tidak mau peduli. Nah itu anak-anak itu tidak mencerminkan karakter Kristus yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena dengan kita memberikan pertolongan kepada orang lain, apapun bentuknya, sederhana apapun kita memberikan pertolongan kepada orang lain, tentu ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kita nggak bisa cuek ya. Kita jangan masa bodoh lah gitu ya, kita nggak bisa seperti itu. Karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak hanya orang seiman, tetapi ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang juga membutuhkan pertolongan kita. Jadi mari punyai empati untuk kita berbagi peduli kepada orang lain. Karena dengan begitu orang lain boleh melihat kita, ada Yesus di dalam diri kita. Yang terakhir anak-anak, yaitu adalah gambar yang keempat, yaitu tentang bagaimana kita mau berbagi. Di sini Bu Medi ingin sampaikan bahwa besar atau kecil nilai yang kalian lakukan untuk orang lain dengan berbagi, itu adalah sangat berarti buat orang lain. Itu sangat berharga buat orang lain. Jangan pernah takut untuk berbagi kepada siapapun, karena kalian tidak akan pernah kekurangan dengan berbagi. Mari selalu berbagi, mari selalu memberikan hal yang baik kepada tetangga kita, teman-teman kita, orang lain yang tidak kita kenal sekalipun. Dengan berbagi maka Tuhan akan semakin limpah-limpahkan berkat-Nya untuk kita. Karena dengan berbagi seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, bahwa Tuhan sendiri selalu ingat untuk berbagi. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, ini tadi sudah Bu Medi sampaikan bahwa cerminan karakter Kristus ada berbagai contoh, bahkan di lingkungan kita, di kehidupan kita. Misalnya antri, budaya antri. Kalian juga bisa mencerminkan karakter Kristus dan sebagainya. Masih banyak contoh yang bisa kalian gambarkan satu persatu menurut pemahaman kalian. Nah, Bu Medi percaya bahwa kalian semakin hari semakin bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, Tuhan semakin kuatkan kalian, Tuhan semakin mampukan kalian untuk mengerti bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, melainkan senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, baik anak-anak di masa remaja ini maupun bisa menjadi saksi yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan kita semakin memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita masuk dalam doa. Anak-anak, sebelum kita berdoa, nanti teman-teman kalian juga akan menutup dalam doa dan Bu Medi akan mengawalinya terlebih dahulu. Bapa kami sungguh mengucap syukur karena kami telah memiliki Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk kami rendah hati seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan masa depan anak-anak remaja ini ke dalam tangan-Mu, mempersiapkan masa depan ke dalam tangan-Mu, dan yakin percaya
bahwa Tuhan pasti akan memberikan kami pertolongan. Kami sanggup Tuhan untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu. Mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri atau kesombongan kami, melainkan kami yakin dan percaya bahwa Allah yang akan membuat hidup kami penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan harapan, cita-cita dan kerinduan anak-anak remaja ini ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk berbuat positif. Tetapi biarlah mereka boleh mencerminkan karakter Kristus, yaitu berbuat baik di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Selanjutnya doa kami akan dilanjutkan oleh anak-anak remaja yang sudah kami pilih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu meskipun masih melalui online. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk studi kami, untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah kami, supaya kami bisa menjadi murid yang cerdas dan berguna untuk masa depan kami. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami, kiranya Engkau selalu menyertai mereka untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan Tuhan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menyertai setiap keluarga kami, setiap masing-masing keluarga kami, dan Engkau juga memberikan rezeki kepada keluarga kami ya Tuhan. Jauhkanlah keluarga kami dari masalah, dan selalu jadikan kami keluarga yang takut akan Tuhan. Mohon berkah, haleluya. Untuk gereja dan pelayanan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk pelayanan gereja kami agar dapat melayani-Mu dengan baik dan lancar, dan berkati juga gereja-Mu di seluruh Indonesia agar selalu sehat. Untuk bangsa dan negara kami, berkatilah Presiden negara kami Indonesia, Pak Jokowi Widodo, agar tetap sehat, selalu dan selalu bijak. Dan juga Tuhan berkatilah negara Indonesia ini agar negara ini bisa cepat sehat dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik anak-anak, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah lupa bahwa kita harus selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, karena kesehatan itu sangat penting. Lebih mahal kita menjaga kesehatan daripada kita sakit. Baik, Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, adik-adik gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, Mbak Putri harap firman Tuhan yang kita dengar tadi bisa kita aplikasikan, bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Ayo disiapkan dulu persembahannya. Kalau sudah, ayo kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Janganlah jemu,
Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Wah, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya mari kita berdoa yuk untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Dan sebentar tadi kami sudah memberikan sedikit persembahan, yang ini semua hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang nantinya akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat-Mu saja, agar persembahan ini benar-benar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami sudah di penghujung sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi di antara adik-adik, di antara kami semua akan meneruskan aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan sertai berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya Tuhan. Jikalau mungkin besok kami juga akan bersekolah, mungkin di antara adik-adik yang bersekolahnya sudah secara tatap muka ataupun masih dengan daring, Tuhan kiranya Engkau mau sertai masing-masing kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian lagi nih, masih semangat kan? Nah, kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian lagi untuk Tuhan, judulnya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih adik-adik semua yang tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan khawatir, nanti di minggu-minggu berikutnya kita masih bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Nah, Mbak Putri harap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak ya dengan siapapun ya, tetap jaga kesehatan. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua. Kita bertemu di sekolah minggu selanjutnya ya. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.